wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua saya, pimpinan saya, Komandan Denma Lantamal 4. Yang saya hormati Palaksa Denma Lantamal 4 beserta perwira Tab Denma dan perwira undangan yang ada dalam ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para senior junior yang insya Allah keseluruhan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai tausiah singkat menyambut Ramadan ini, ingin saya sampaikan kepada hadirin seluruhnya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan pula saya lebih pandai daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Hanya sekedar watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setiap bulan Sya'ban sering kita mendengar atau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Banyak jiwa hati yang tenang mendengarnya. Namun tidak sedikit pula yang gusar tanpa sebab mendengarnya. Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di saat bulan Ramadan tiba, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apapun yang kita lakukan nilainya ibadah. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dalam tanda kutip, yang kita lakukan adalah hal yang baik. Contoh kecil yang kita kerjakan di saat kita dari rumah berangkat ke kantor, ke tempat kita bekerja. Kita menggunakan kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Kita jadikan kendaraan kita itu laksana tasbih zikrullah. Sambil berjalan di atas motor di dalam hati kita ataupun di dalam mobil kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan malah kita jadikan menambah dosa-dosa kecil yang hampir saja kita tidak menyadari, sehingga bertambah pula saldo dosa kita. Sesampainya kita di ruang kerja, di kantor, sesampainya kita di kantor, kita jadikan ruangan kerja kita itu laksana hamparan sajadah untuk melaksanakan sholat sunnah maupun wajib. Perlu kita garis bawahi bahwa sholat itu bukanlah kewajiban bagi umat manusia, tapi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan ruangan kantor kita hamparan sajadah untuk beribadah. Jangan kita jadikan tempat berguncing eksekutif kelas, membicarakan orang lain tanpa pernah memberi nasihat kepadanya, membicarakan keburukan orang lain tanpa pernah memberikan solusi kepadanya, hanya akan menimbulkan kebusukan-kebusukan hati, amarah, iri, dengki, kebencian. Namun jikalau ada orang yang mungkin benci kepada kita, jangan balas kebencian dengan kebencian. Dalam surah Al-Kautsar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus sekalian. Jadi jangan balas kebencian dengan kebencian. Walaupun ada segelintir orang memaknai surat Al-Kautsar ayat 3 ini dengan mendalami ilmu santet. Nauzubillah summa nauzubillah. Setelah kita dari kantor pulang ke rumah, sesampainya di rumah kita jadikan rumah kita laksana madrasah untuk beribadah diri kita, istri kita, terutama anak-anak kita. Saat sekarang ini banyak anak-anak kita yang sudah mengerti membaca Al-Quran. Banyak. Mungkin mayoritas belajarnya dengan orang lain, tapi tidak
masalah, itu tidak dilarang oleh agama. Tapi hati kecil kita, pernahkah kita berpikir mengajarkan satu alif kepada anak kita? Di saat anak selesai sholat maghrib, dia mulai membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hampiri anak kita. Sayang, bukan begitu. Dengarkan bapaknya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar telinganya, terhujam ke jantungnya, terukir di sanubarinya. Sampai dia dewasa nanti, dia terpikir, Allahumma ya Rabbi Allah, ayahku pernah mengajarkanku kalimat bismillah hingga bulu rumahku merinding. Aku mendengarnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulianya surah, aku dengar ya Allah. Detik itu juga Allah mengangkat derajat orang tuanya, walaupun itu di dalam batin anak. Itulah contoh kecil. Al-Kisah. Suatu hari ada seorang anak yang juga seorang bawahan masuk penjara karena sebuah kesalahan yang dilakukan, yang insya Allah itu kesalahan terakhir dalam hidupnya. Setelah dia keluar dari penjara, dia menghadap pimpinannya yang sekaligus orang tuanya yang belum lama dikenal. Sesampainya ia di ruangan pimpinannya, singkat sang pimpinan mengucapkan, ingat, jadikan ini pelajaran hidup. Jangan buat yang aneh-aneh. Sekarang kau pulang, laksanakan kewajibanmu sebagai suami, gauli istri. Detik itu juga Allahumma ya Rabbi Allah, sang bawahan terdetak jantungnya. Walau hanya baru sebentar dia mengenal pimpinannya pada saat itu. Bermunajat di hatinya kepada Allah, Allahumma ya Rabbi Allah, betapa mulianya ya Allah pimpinanku ini. Betapa mulianya ya Allah hati pimpinanku ini. Izinkanlah ya Allah segala keberkahan tercurah kepadanya, istri dan anak-anaknya sampai kepada. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Itulah contoh kecil dalam tausiah kita. Beruntunglah bagi orang-orang yang saling mengingatkan dalam iman. Beruntunglah kita yang punya senior, yang punya pimpinan, yang saling mengingatkan kita dalam iman. Karena itu sudah tertulis dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dalam surat Al-Alaq ayat 18 dan 19 tertulis bahwa itu sudah tertulis dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Ibrahim dan Musa alaihissalam. Demikianlah ceramah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mengasah pedang sambil berdiri, bergetar tangan terpujam dada. Segala hilaf salah dan salah dari saya sendiri, segala yang benar dari datang dari Allah Azza wa Jalla. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sambung dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbi Allah, tak henti-hentinya kami memanjatkan puja dan puji syukur kami kehadirat ya Allah. Banyak acara di Denmark ini ya Allah, banyak kegiatan di Denmark ini ya Allah, yang alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Engkau memberkahi, Engkau memberkahi anggota Denmark, Engkau memberkahi
yang baru saja kami jalani ya Allah, pertandingan bola voli pantai. Engkau izinkan kami menjadi juara ya Allah. Yang terakhir kali ya Allah kami melaksanakan tersebut. Engkau izinkan ya Allah tidak satu pun anggota Denma yang positif menggunakan narkoba. Allahumma amin amin ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah istri dan anak-anak kami, berkahilah orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta. Kabulkanlah permintaan dan doa kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, wa barik lana fi Ramadan, wa barik lana fi Ramadan, wa barik lana fi Ramadan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.